Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya safiyallah, assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kita bisa kumpul malam ini di tempat ini bersama Kak Kuswaidi Syafi'i. Semoga rahmat berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam kita hadiahkan buat kekasih kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian, perihal sesuatu atau seseorang atau bahkan waktu atau tegese segala hal itu lalu menjadi mulia, menjadi penuh berkah dengan barokahnya Kanjeng Nabi SAW. Itu adalah keterangan yang amat sangat masyhur. Tinggal kita aja mau mencari referensi bacaan seluas apa, maka seluas itu dia akan tersedia. Maka mestinya saya kira keterangan-keterangan yang amat masyhur luas itu sudah cukup lah bagi kita ini semua umat Islam gitu, untuk mengimani, meyakini, dan memantapkan hati waktu demi waktu, meningkatkan diri untuk semakin bisa berdekat dan terus berdekat kepada Kanjeng Nabi SAW atau segala sesuatu atau orang-orang yang terkait ternisbat dengan beliau SAW. Dalil-dalilnya banyak, hadis-hadisnya banyak, keterangan para ulama sangat banyak. Saya mungkin mulai dari ini. Pertama, Kanjeng Nabi itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah Ta'ala. Kita tidak menyimpan, bahkan terdesir untuk lalu sak mempertanyakan itu, kayaknya udah nggak patut belas. Sangat jelas Al-Quran memberikan gambaran buat kita nih, bahwa jalan taat kita, jalan patuh kita kepada Allah Ta'ala itu wajib sepaket dengan jalan patuh, jalan taat kepada Kanjeng Nabi SAW. Kalau Islam ini diibaratkan sebuah rumah, lalu pintu masuknya itu adalah syahadat, maka syahadat yang diterima oleh Allah Ta'ala itu adalah syahadat yang hanya memaketkan Allah dengan Kanjeng Nabi SAW. Itu udah cukup lah, itu jadi dasar keterangan kita gitu. Tentu di Al-Quran banyak lagi keterangan itu. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi, maka dia berarti telah taat kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Kanjeng Nabi, maka berarti dia telah cinta kepada Allah, dan sebagainya. Nah, yang pertama saya ingin memberikan satu contoh atau ilustrasi ini sebagai gambaran ilmu saja gitu, tentang betapa Kanjeng Nabi ini benar-benar adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang membawa kemutlakan rahmatnya Allah Ta'ala kepada jagat raya ini. Ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu terejawantah secara praktis
dipraktekkan, diteladankan oleh Kanjeng Nabi itu dalam kehidupan kesehariannya, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Saya beri pembanding ya, ini sekedar sebagai pembanding ilmu mawon, tidak bermaksud untuk mengecilkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ambil pembanding antara Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Nuh Alaihissalam, itu pada konteks rahmatan tadi itu udah jauh beda banget ya. Di Al-Quran itu ada ayat begini, ketika Nabi Nuh Alaihissalam itu udah kesel gini sama orang-orang yang diajak malah ngece macam-macam, kesel ngajak orang itu. Nabi Nuh itu lalu berdoa kepada Allah, doanya begini. Wa qala Nuhun, dan Nabi Nuh itu berkata, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Ini Al-Quran gitu. Nabi Nuh berkata, ya wahai Tuhanku, jangan biarkan orang-orang kafir itu hidup bertebaran di muka bumi. Innaka intadarhum, jika engkau biarkan mereka hidup bertebaran begitu di muka bumi, yudillu ibadaka, maka mereka pasti akan menyesatkan orang-orang yang telah iman kepada engkau. Bahkan yang terakhir sangar gitu. Wala yalidu illa fajiran kafaro, dan anak-anak ini pasti hanya melahirkan anak-anak sing durhaka dan kafir semua. Ini Nabi Nuh gitu. Naik Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begini, ketika beliau itu dilempari dengan sangat hina dan kasar oleh orang-orang Taif, yang sesungguhnya mereka ini masih punya hubungan kekerabatan dengan leluhurnya Kanjeng Nabi itu, Malaikat Jibril itu lalu mendatangi Kanjeng Nabi dan mendahulukan begini, wahai Rasulullah, itu malaikat penjaga gunung itu bilang, kalau engkau mau, gunung itu akan diangkat dan akan ditimpakan, diambrukkan kepada orang-orang Taif yang telah menyakitimu. Begitu tawaran. Ya, coba jenengan ditawari. Oke. Men ketok saktine. Pripun jawab Kanjeng Nabi itu begini. Enggak gitu. Kanjeng Nabi dawuh begini. Innallaha la yab'asani ta'anan wala la'anan, walakinnallaha ba'asani da'iyan wa rahmatan. Allahumma hdi qaumi bi'annahum la ya'lamun. Enggak begitu. Cara mainnya rahmatan itu enggak begitu. Sesungguhnya Allah mengutusku bukan untuk melaknat dan menista orang, tetapi Allah mengutusku untuk mengajak dan menghambarkan rahmat, kasih sayang. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kepada kaum-kaumku, berilah hidayah kepada kaumku. Karena sesungguhnya mereka begitu itu karena mereka belum tahu saja. Itu Nabi kita itu kayak gitu. Cara mainnya main rahmat ya. Jenengan nek sithik-sithik ajeng dereke Kanjeng Nabi ya, nek disakiti orang ya terus ngalah ya. Doakan baik. Ya semoga sesuk sukses. Semoga untuk suami yang lebih baik dari saya. Ayo niatin derek kayak Kanjeng Nabi ngono nggih. Nggih, dicoba nggih. Nggih. Itu Nabi kita itu sekeren itu loh, sekeren itu Nabi kita. Oke, itu di level Nabi ya, yang kedua. Saya ingin memberi contoh di level para sahabat beliau. Masyhur dikatakan bahwa sahabat terbaik termulia Kanjeng Nabi itu sinten? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kanjeng Nabi tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, beritahukan padaku kebaikannya Umar bin Khattab. Jibril mengatakan, kebaikan Umar bin Khattab itu adalah sebaik luasnya bumi ini. Itu Umar bin Khattab ya. Lalu Jibril beritahukanlah kepadaku kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Jibril menjawab begini,
satu kebaikannya Abu Bakar itu sepadan dengan kebaikannya Umar bin Khattab. Wes nggak ada sak bahwa Abu Bakar itu memang afdal sahabat yang paling adiluhum lah, paling mulia. Tentu saja di lingkaran para sahabat terkemuka Kanjeng Nabi, semuanya itu barokah pertamanya, pintu masuknya itu adalah karena sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi SAW. Coba cara saya sering ngebayangin begini, iya caranya kok iso ada manusia seperti itu, sahabat maksudnya gitu. Salah satu sahabat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini di suatu masa dinikahkan oleh Kanjeng Nabi sama sepupunya Nabi sendiri, namanya Zainab binti Jahsy. Nah, perihal pernikahannya Zainab binti Jahsy dengan Zaid ini, itu pun ada hikmahnya. Ketika Kanjeng Nabi hendak menikahkan Zainab yang sepupunya sendiri dengan Zaid bin Harisah ini, Sayyidah Zainab dan keluarganya itu menolak pada mulanya. Alasannya satu, karena Zaid bin Harisah ini pernah menjadi budak. Karena penolakan ini, lalu turun ayat ini. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka mereka masih akan memilih perkara lain dalam urusan mereka. Begitu turun ayat ini, Sayyidah Zainab itu langsung nggih sami'na wa ta'na. Dikalah. Nyawa dhewe bolak-balik. Maksudnya Kanjeng Nabi ra ngono kuwi. Nah, nyawa dhewe ngono level-e. Kanjeng Nabi senang siwakan sama kita dihilafi norno. Siwak itu warisan orang-orang lawasan dan sebagainya. Tapi pernikahan ini memang tidak berlangsung harmonis. Sampai di suatu masa Kanjeng Nabi ini dalam mimpinya dituturi oleh Malaikat Jibril bahwa engkau suatu hari itu akan menikahi Zainab binti Jahsy yang saat itu masih menjadi istrinya Zaid bin Harisah. Beda cerita nggih. Lalu Kanjeng Nabi mengizinkan Zaid bin Harisah bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Lalu Kanjeng Nabi meminta Zaid bin Harisah untuk nembungke ngelamar ke Zainab binti Jahsy itu untuk Kanjeng Nabi sendiri. Dan Zaid bin Harisah itu dengan lega hati, dengan nggih sami'na wa ta'na melamarkan. Nek nggene 7 turunan musuhan lho ya. Musuhan. Kok ngelamarke 7 turunan lewat ngarep pagere haram. Nggih. Ajeng tumbas mie teng warunge jenengan enggak usah. Musuh ya. Zaid bin Harisah ndak gitu. Maka ya sembari batin piye ya kok ada orang jiwanya yang seperti ini cermin nyata bagi kita betapa kualitas sahabat itu ngoten niku sami'na wa ta'nanya kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terus yang ketiga, benar sekali yang dituturkan Kak Kus tadi bahwa Kanjeng Nabi itu satu hal, di bawahnya itu ada begitu banyak jalan bagi kita untuk tawasul taqarrub kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi melalui orang-orang yang terpilih, orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Contoh gitu, di masa sahabat dulu itu waktu Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Sayyidina Umar itu mengusulkan kepada khalifah supaya separuh hartanya Mu'adz bin Jabal itu diambil saja karena Mu'adz ini terlalu kaya. Diambil dimasukkan ke Baitul Mal. Abu Bakar menolak karena tidak punya dasar hukum. Gitu ya. Rodo kesal Sayyidina Umar itu dengan penolakan itu ya.
Sayyidina Umar lalu mendatangi Mu'adz bin Jabal ke rumahnya dan mengatakan, hartamu ini terlalu banyak, berikanlah separuh kepada Baitullah. Mu'adz menolak karena Mu'adz merasa bahwa hartanya itu didapatkan dengan halalan thayyiban. Ya, dengan agak sewot itu Umar pulang. Tentu saja di sisi Mu'adz bin Jabal itu rada kesel juga ya, tiba-tiba hartanya Pak Edi separuh hartanya kayaknya uang. Nah, itu kesel banget itu. Andai itu terjadi gitu. Jangan bukan. Besoknya pagi itu Mu'adz bin Jabal dengan tergopoh-gopoh mendatangi Sayyidina Umar, memeluk Sayyidina Umar dan berkata, engkau sungguh telah menyelamatkanku. Hartaku separuh kuberikan ke Baitullah. Loh, kenapa ini katanya itu? Ternyata malam harinya Mu'adz bin Jabal itu ngimpi. Ya, setelah rodo debat sama Umar itu. Malam harinya itu Mu'adz bin Jabal mimpi, dia itu terhanyut di sebuah sungai besar. Dan yang nolong nyelamatin itu Umar. Nah, ini lalu masyhur dijadiin dasar bahwa ternyata Barokai Umar itu lalu membuat hadirnya di dalam mimpi, melalui wasilah hadir dalam mimpi, lalu besoknya itu Mu'adz itu melakukan sesuatu yang jauh lebih mulia buat dirinya dibanding mempertahankan hartanya. Dan ini terus dipegang oleh Mu'adz bin Jabal sampai akhir hayatnya. Ketika dia menjadi faqih dan mufti yang sangat masyhur gitu. Beliau selalu mengatakan begini, Mu'adz bin Jabal, laula Umar lahalaka Mu'adz. Jika tidak ada Umar, sungguh sing jenenge Mu'adz iki celaka. Itu tabarrukane antar sahabat gitu. Dan riwayat seperti ini masyhur banyak sekali. Banyak sekali. Teman-teman, keterangan-keterangan seperti ini yang saya tuturkan sebagiannya saja ini, itu seyogyanya cukuplah buat kita itu untuk membuat kita yakin secara wawasan, secara ilmu dan secara batin bahwa apa yang lazimnya kita sebut sebagai tabarukan, ngalap barokah, tawasulan dan sebagainya itu memang merupakan jalan di antara banyak jalan lain gitu. Yang itu memang benar-benar bisa membuat kita itu semakin bisa mendekat kepada Kanjeng Nabi. Lalu bisa berikutnya bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Saya ingin tambahkan satu keterangan ini. Ini ulama masyhur, seorang sufi terkemuka, namanya Abu Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili ini kan terkenal dengan model nyufi, model nasawuf yang enak-enak. Makanya Sadilia rodo disenengi sama orang-orang yang orang kota, pengusaha-pengusaha itu seneng. Soalnya amaliyahnya ora pati abot, seneng duit yo ora apa-apa. Nah, ngono kuwi. Itu ya. Nah, saya Abu Hasan As-Sadili ini amat banyak mengajarkan doa-doa. Dan seluruh doanya itu adalah doa-doa yang membawa kenikmatan dan kesenangan duniawi yang pasti kita semua setuju. Contoh diantaranya gitu, makanlah kalian makanan terbaik, pakailah pakaian terbaik, tidurlah di kasur terbaik, lalu ucapkan alhamdulillah, maka seluruh anggota tubuhmu akan turut mengucapkan alhamdulillah. Enak banget ini, ajaran seperti enak banget. Ada lagi satu doa beliau begini, doanya panjang ya, gampangnya nek tak ceritake gini. Ya Allah, jadikanlah aku orang soleh, orang alim, orang yang kau ampuni, kau rahmati, kau berkahi gitu ya. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang manut, teman-teman yang enak-enak semua, ya gitu-gitu ya, semua itu. Lalu terakhir ini yang marahi mesem-mesem gitu ya. Terakhir itu gini, in kuntu lastu ahlan lidalik. Ya Allah, jika ternyata aku tidak patuh menurutmu terhadap hal-hal yang baik seperti tadi itu, fa anta ahlun lidalik, maka engkau maha kuasa untuk membuatku lalu patuh terhadap itu. Ya tak begitu ya. Doanya apa?
Syekh Abu Hasan Asadili itu begitu ya Pak. Dan masih banyak keterangan seperti ini. Nah teman-teman, kita ngerti bahwa di antara orang yang sanad ilmunya sangat dekat kepada Syekh Abu Hasan Asadili itu ya Ibnu Athaillah Sakandari sama Imam Busiri. Saya sering bayangin gini, Ibnu Athaillah itu tasawuf jalur filosofis gitu. Imam Busiri tasawuf jalur puja-puji gitu. Jalur sastrawi, jalur seneng-seneng gitu ya. Dan tentu saja gitu. Al-Hikam misalnya juga Burda bisa sampai abadi sampai hari ini dan insya Allah sampai akhir zaman gitu ya. Itu tidak akan pernah ada jika tidak pernah ada Syekh Abu Hasan Asadili. Betul nggih? Maka ini jadi cermin bukti penalaran bahwa adanya sesuatu di kemudian hari pasti disebabkan oleh barokah di masa sebelumnya. Dan itu terus begitu jalurnya seperti itu. Maka memang sungguh mengherankan dan bikin masgul ketika ada pandangan yang menganggap bahwa dirinya itu bisa langsung selalu ke sana itu ya, tanpa melalui wasilah-wasilah seperti ini. Itu cukup tidak masuk akal untuk dipahami. Nah, mungkin yang sekarang bisa kita jadikan pemahaman dan pegangan terdekat kita adalah siapa orang di sekitar kita, guru kita, alim ulama kita yang bisa kita jangkau. Maka mari kita hormati itu. Kita nderek ke itu. Semoga itu lalu jadi wasilah untuk menuju ke sana, ke sana, ke sana dan ke sana. Teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.